Halo, berjumpa lagi dengan saya Peter Wira. Di video kali ini kita akan memasuki materi baru yaitu terkait dengan garis dan sudut. Jadi langsung saja kita akan cari tahu apa sih itu garis dan sudut. Nah, untuk memulai, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ada gambar sebuah gedung ya. Jadi seorang anak akan menghitung tinggi gedung tersebut dengan cara melihat puncak gedung dengan klinometer. Saat berdiri melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 60 derajat, kemudian berjalan menjauhi gedung dengan jarak 40 meter, dan melihat kembali puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat. Tentukan tinggi gedung tersebut. Nah, permasalahan atau contoh permasalahan seperti ini nanti akan kita bisa selesaikan dengan konsep dasar garis dan sudut. Nah, garis dan sudut ini merupakan materi dasar di geometri ya. Geometri tersebut merupakan salah satu cabang matematika yang menghitung mengenai ukuran benda atau bangun dari suatu benda. Nah, jadi inilah garis dan sudut ini merupakan dasar dari geometri tersebut. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari penerapan dari atau konsep garis dan sudut ini digunakan? Salah satunya yaitu sudut pada baut dan kunci harus sama besar. Nah, di dunia otomotif atau di teknik mesin seperti ini, jadi bentuk-bentuk untuk baut dan kuncinya tersebut harus benar-benar sama dan sudutnya itu harus sama besar. Sehingga konsep dasar yang digunakan yaitu mengenai garis dan sudut di sini. Dan juga kalian pasti pernah melihat rel kereta api. Di rel kereta api tersebut dibuat sejajar, jaraknya sama panjang. Nah, itu juga merupakan penerapan dari konsep garis dan sudut. Nah, khusus di video kali ini, kita akan kenalan dulu atau mengenal mengenai garis, yaitu tentang pengertian, jenis-jenisnya, dan kedudukannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai titik, ruas garis, sinar, dan garis. Yang pertama yaitu titik. Nah, jadi sebuah titik tersebut tidak memiliki ukuran atau besaran, tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, dan tidak memiliki ketebalan. Dan titik hanya dapat ditentukan letaknya saja. Biasanya titik direpresentasikan sebagai suatu objek ya pada gambar untuk lebih memudahkan untuk menggambar. Misalkan pada peta, titik itu juga diwakilkan oleh suatu kota misalkan, atau desa, atau sebuah gunung, dan lain sebagainya. Nah, titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital. Contohnya seperti pada layar yaitu titik A. Atau nanti mungkin ada titik B, titik C, dan seterusnya menggunakan huruf kapital. Berikutnya, ruas garis. Nah, ini merupakan contoh dari ruas garis ya. Dua buah titik A dan B disebut ruas garis atau segmen garis AB. Dan ruas garis AB tersebut dituliskan seperti itu ya. Jadi ada huruf AB dan ada garis di atasnya. Di ruas garis ini dia memiliki ukuran. Ruas garis ini bisa diukur karena memiliki titik awal dan titik akhirnya. Contoh dari ruas garis yaitu misalkan pada tepi halaman buku itu merupakan ruas garis. Tepi penggaris, tepi meja, dan masih banyak lagi ya contoh lainnya yang bisa diwakilkan dengan ruas garis. Nah, AB ini atau ruas garis AB ini berisi titik-titik yang jumlahnya tak terhingga meskipun panjangnya terbatas. Nah, di antara titik A dan B ini kita bisa membuat banyak titik, yaitu tak terhingga jumlahnya. Walaupun dari A ke B ini jumlahnya atau panjangnya ini terbatas ya. Panjang ukurannya itu terbatas. Nah, panjang AB itu akan sama dengan panjang BA. Jadi AB dan BA itu sama saja untuk di ruas garis. Berikutnya kita akan memahami mengenai sinar. Jadi pada sebuah ruas garis, jika kita perpanjang salah satu ujungnya, maka akan didapat sebuah sinar. Nah, contohnya perhatikan. Nah, ruas garis AB ini diperpanjang dari garis B ke
kanan ya. Jadi itu yang disebut sinar. Nah, ini disebut dengan sinar AB, ditulisnya seperti itu. Ada AB dan ada tanda panah ke kanan di atasnya. Jadi yang artinya dari titik A menuju ke titik B dan seterusnya. Atau bisa juga dibuat seperti ini, sebuah sinar. Jadi awalannya dari titik B menuju ke titik A dan seterusnya. Atau bisa dikatakan sinar BA yang ditulis dengan BA dan ada tanda panah di atasnya. Nah, sinar ini kita tidak bisa ukur seberapa panjangnya karena panjangnya ini tak terbatas. Dia akan terus memanjang sejauh yang tidak kita ketahui ya. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa AB dan BA ini atau sinar AB dan sinar BA itu adalah sinar yang berlawanan dan sinar yang berbeda. Jadi sinar AB dan sinar BA itu tidak sama. Contoh sinar dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada sinar lampu yang berpusat atau bertitik awal di lampu tersebut dan memancarkan sinarnya. Nggak tahu ya sampai mana ujungnya. Atau pada obor juga sistemnya sama seperti sinar lampu. Dan yang paling besar itu sinar matahari ya. Jadi ini beberapa contoh mengenai sinar garis. Berikutnya kita akan bahas garis. Nah, dengan memperpanjang ruas garis di kedua arahnya, kita akan mendapatkan sebuah garis yang panjangnya tak terhingga. Garis AB biasanya ditulis seperti tersebut. AB ada tanda panah di kedua garisnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Garis ini juga kita tidak bisa tentukan ukurannya, atau kita tidak bisa mengukur seberapa panjang garis ini karena panjangnya tak terhingga. Dia akan terus memanjang sejauh yang tidak kita ketahui. Dan garis AB ini bisa diberi nama sesuai titiknya AB atau kita beri nama dengan huruf kecil seperti ini misalkan ya. Ini bisa kita sebut garis L. Nah, karena garis juga merupakan kumpulan dari titik-titik yang tak terhingga banyaknya, maka sebuah garis tidak memiliki panjang yang pasti. Nah, ini rangkuman mengenai ruas garis, sinaran garis. Jadi perbedaan-perbedaannya bisa kita lihat pada tabel berikut. Oke, untuk lebih memperjelas atau menguji pemahaman kalian, silakan kalian coba 2 soal berikut. Berikutnya kita akan bahas mengenai kedudukan titik dan garis. Yang pertama, garis concurrent. Nah, coba perhatikan dari titik P, ada titik P ya, dibuat garis yang tak terhingga. Ini mewakili bisa dibuat garis tak terhingga ya dari titik P tersebut, atau dari titik P juga kita bisa buat sinar yang tak terhingga banyaknya. Dan dari titik P pula kita bisa membuat ruas garis yang tak terhingga banyaknya. Nah, garis, sinar, atau ruas garis seperti ketiga hal tersebut pada gambar, itu disebut dengan garis, sinar, atau ruas garis yang concurrent, yang melewati satu titik. Di garis yang melewati satu titik, atau sinar yang melewati satu titik. Nah, jadi ketiga kondisi ini disebut dengan garis yang concurrent, sama-sama melewati satu titik saja. Berikutnya garis yang melalui dua titik. Jadi dari dua titik yang berbeda, misalkan titik A dan B, hanya ada satu garis yang dapat dibuat melalui dua titik tersebut. Nah, jadi dari titik A menuju titik B tersebut kita hanya bisa menggambarkan satu garis saja. Tidak bisa kita gambarkan garis yang lebih dari satu banyaknya. Berikutnya garis yang melalui tiga titik. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, ketika ketiga titik berada pada satu garis, maka akan ada satu garis yang dapat digambar melalui ketiga titik tersebut. Nah, contohnya misalkan seperti ini, P, Q, dan R itu berada pada satu garis ya. Nah, jadi tiga titik ini bisa kita gambarkan berada pada satu garis. Atau pada kondisi kedua, jika titik-titik yang dilalui tidak segaris, misalkan ada titik X, titik Y, dan titik Z, adalah tiga titik yang tidak segaris,
Jadi kita akan dapatkan 3 garis yang berbeda. Pada gambar bisa kita perhatikan ada garis XY, garis YZ, dan garis ZX. Titik-titiknya itu X, Y, dan Z ya. 3 titik yang tidak segaris, jadi kita bisa membuatkan 3 garis yang berbeda. Berikutnya, titik-titik kolinear atau non-kolinear. Jadi titik-titik yang berada pada satu garis disebut titik kolinear. Nah, contohnya bisa kalian perhatikan, kelima titik ini disebut dengan titik yang kolinear karena berada pada satu garis. Misalkan ada 2 titik lainnya, yaitu titik K dan titik C. Sehingga kita bisa katakan titik A, B, C, dan K tersebut tidak kolinear atau non-kolinear. Artinya, titik-titik tersebut tidak terletak pada satu garis. Karena K dan C itu berada pada luar garis, ya, pada luar garis merah tersebut. Kedudukan dari 2 garis. Jadi ada 4 jenis kedudukan dari 2 garis. Yang pertama, garis berhimpit. Itu 2 garis dikatakan berhimpit jika seluruh titik-titik pada kedua garis tersebut bersekutu atau menyatu. Nah, ini misalkan ada garis P dan garis L yang menjadi satu. Dia akan menjadi satu garis, itu akan disebut garis yang berhimpit. Atau contoh nyatanya bisa kalian perhatikan pada jarum jam pada pukul 12.00 tersebut contoh dari 2 garis yang berhimpit. Yang kedua, 2 garis berpotongan. Jadi ketika 2 garis bertemu pada sebuah titik atau mempunyai titik persekutuan, maka kedua garis itu disebut dengan garis yang berpotongan. Bisa kalian perhatikan garis M dan garis L ini berpotongan di satu titik, yaitu titik P, atau garis AB dan garis CD ini berpotongan di satu titik, yaitu titik O. Ya, titik di mana garis-garis saling berpotongan tersebut disebut dengan titik potong. Nah, berikutnya 2 garis yang sejajar. Bagaimana kita katakan kedudukan 2 garis yang sejajar berikut? Jadi garis-garis yang tidak berpotongan dan tidak pernah bertemu seberapapun jauhnya diperpanjang ya, garis tersebut disebut dengan garis-garis yang sejajar. Nah, contohnya bisa kalian perhatikan pada gambar, garis AB dan garis CD ini sejajar. Jadi ciri-ciri 2 garis sejajar itu diberikan simbol tanda panah di tengah-tengahnya seperti ini ya. Atau dalam bentuk tulisan kita bisa tuliskan 2 garis AB dan CD ini 2 garis yang sejajar dengan cara seperti ini. Jadi AB ada 2 garis miring ya. Artinya AB sejajar dengan CD. Nah, yang terakhir mengenai 2 garis bersilangan. Jadi 2 garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak terletak pada sebuah bidang yang sama. Contohnya bisa kalian lihat pada kubus berikut ya. Ada garis AF dan BD. AF dan BD ini berada pada bidang yang berlainan. Nah, ini AF dan BD ini kita bisa katakan bersilangan. Oke, untuk lebih menguji pemahaman kalian, silahkan coba satu soal berikut untuk menentukan kedudukan dari 2 garis. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian paham mengenai konsep dasar garis. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.